Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Saudara, renungan kita untuk hari ini berjudul Harta yang Berharga. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 19 ayat yang ke-11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan daripada sarang lebah. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur sungguh mengerti betapa berharganya firman Allah. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, lebih indah daripada emas tua, lebih manis daripada madu yang mengalir dari sarang lebah. Saudara-saudara, dikatakan kita harus mengetahui firman Tuhan untuk supaya dapat mengenal Tuhan yang mempunyai firman itu. Saudara-saudara yang dikasihi, dunia ini menyatakan kepada kita pekerjaan tangan daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan, saudara, menyatakan kepada kita apa isi hati Allah. Firman Tuhan mempunyai pengaruh yang besar di dalam hidup kita. Dia akan memperkaya kerohanian kita. Ketika kita membaca atau merenungkan firman Tuhan, maka saudara-saudara, pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab itu akan tertanam dalam hati kita menjadi kebenaran-kebenaran. Puji nama Tuhan. Daud berkata, lebih diingini daripada emas tua. Bahkan dia mengatakan lagi, lebih banyak daripada emas murni. Saudara, jika saudara mendaftarkan seluruh harta benda saudara yang berharga, apakah saudara memasukkan Alkitab, yaitu firman Tuhan, sebagai salah satu jenis benda yang tertulis di dalam daftar yang saudara membuat itu? Sebab firman Tuhan itu adalah harta yang lebih berharga daripada emas tua. Dan firman Tuhan itu akan membawa kesenangan yang kekal, saudara, untuk orang-orang yang menyelidikinya dan mengasihi firman Tuhan. Dikatakan lagi oleh Daud bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu, bahkan madu dari sarang lebah. Saudara, apakah saudara mempunyai suatu kebutuhan yang khusus? Dan ketika saudara membuka Alkitab saudara dan saudara mulai membacanya, lalu saudara menemukan ayat firman Tuhan yang menjawab kebutuhan saudara saat itu. Dan itu terasa sebagai madu yang manis, yang membawa kesegaran buat hidup saudara, yang membawa kekuatan buat hidup saudara. Saudara, firman itu adalah perlindungan kita. Firman itu akan mengingatkan kita ketika kita menghadapi percobaan-percobaan, ketika kita ada dalam sumur yang dalam, dan ketika kita ada dalam kesedihan atau dalam tekanan-tekanan. Firman Tuhan akan memberikan ingatan kepada kita, kepada Allah yang sudah berfirman itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup menolong kita. Dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita orang-orang percaya, dan dia juga memberikan pahala bagi orang-orang yang menaati firman-Nya. Adalah suatu keuntungan bagi kita untuk kita menyimpan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, apakah saudara ingin mengetahui lebih banyak tentang firman Tuhan? Berpalinglah kepada Alkitab saudara dan mulailah rajin untuk membacanya setiap hari. Dan biarkanlah Tuhan mewahyukan dirinya sendiri melalui pasal-pasal dan ayat-ayat yang saudara membaca di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus akan membuat seseorang yang diwahyukan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Ada satu cerita yang menarik, satu kesaksian
ada seorang misioneri yang bernama Alexander Duff. Dia sedang berlayar ke India untuk menjadi seorang utusan Injil. Nah saudara, pada waktu dia naik kapal itu dia membawa beratus-ratus buku koleksi dari perpustakaannya untuk dibawa ke India. Tetapi apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan saudara? Ombak yang besar datang menimpa kapal itu. Dan kapal itu banyak mengalami halangan-halangan. Akhirnya kapal itu kandas. Dan apa yang terjadi dengan buku-buku daripada Alexander, semuanya hilang tertelan oleh laut saudara. Tetapi ketika dia menatap ke dalam laut itu, dia melihat sesuatu benda kecil mengapung dan terus melarut dibawa ke pantai oleh air. Lalu dia mulai mengikutinya, dan apa yang terjadi saudara-saudara, ketika sudah dekat dia mengambil benda itu yang dia temukan, dan benda itu dia melihatnya itu adalah Alkitab miliknya. Dia lalu memutuskan bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada dia bahwa Alkitab itu lebih berharga daripada segala buku-buku yang ada di dalam perpustakaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui membaca firman-Nya, Tuhan akan lebih nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Akhirnya apa yang terjadi dengan Mr. Alexander Duff? Tuhan memberkati kehidupannya karena dia tahu menghargai firman Tuhan dan memberikan nilai yang tinggi buat firman Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan luar biasa menjadi berkat buat orang-orang di India. Saudara-saudara, kita banyak membaca buku-buku, tapi pengarang buku itu tidak hadir bersama kita pada saat kita membacanya. Tapi ada satu buku yang sangat istimewa, satu-satunya buku yang pengarangnya selalu hadir pada saat saudara membacanya. Tahukah saudara buku apakah itu? Itu adalah Alkitab, yaitu firman Allah yang hidup. Tuhan memberkati saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.